2:1. Apabila di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya, maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu. Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itu harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk. Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang sudah berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi. Dan di sana, di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu. Imam-imam Bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih Tuhan Allahmu untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama Tuhan. Menurut putusan mereka lah setiap perkara dan setiap hal luka melukai harus diselesaikan. Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu. Dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan, tangan kami tidak mencurahkan darah ini, dan mata kami tidak melihatnya. Adakanlah pendamaian bagi umatmu Israel yang telah kau tebus itu, Tuhan, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tangan orang, ke tengah-tengah umatmu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan engkau menjadikan mereka tawanan, dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia, dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-sekali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, bagi istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang mempunyai hak kesulungan. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang dekil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya, dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini dekil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut.
Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apphia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan, karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku Paulus menjamin dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kulakukan. Kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epapras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Shalom semuanya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan penuh kesetiaan. Jangan mundur, saudara ya. Didengerin firman Tuhannya. Saya kadang-kadang saya pernah ngomong tuh ya sama Bu Dianti, sama Bu Marjuni, sama Bu Mantu. Saya khotbah tiap hari
kalian datang tiap hari, jangan-jangan kalian nggak ngerti ya yang saya ngomong ya. Tiap kali orang ini nggak berubah, banyak ngomel, komplain terus ya. Tapi kenapa nggak dirubah ya? Nggak metanoia, padahal kamu dengar. Ya, kalau saya mengerti apa yang saya ajarkan hari ini dari dulu, saudara, ya mungkin ceritanya beda lagi. Saya baru ngerti apa yang saya omongkan kepada Anda ini 2015, saya 2014, 2015, saya baru mulai mengerti, saudara ya. Nah, makanya kemudian kita mulai baru membangun disiplin ini 10 tahun yang lalu. Dan kalau dalam 2 tahun Anda melakukan apa yang kita ajarkan di sini, ya, 2 tahun kamu jangan ngeluh, jangan banyak ngomong, jangan banyak protes. Lakukan, saudara. Kamu akan mengalami terobosan dalam hidupmu pasti. Ya, 4 tahun kamu selesai. Tahun kelima kamu tinggal panen, saudara. Jadi itu, saudara, ya. Tahun kelima dan seterusnya kamu tinggal panen, dan mungkin kamu sudah dibawa dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjianmu. Ya, saudara ya, dari 2013 akhir saya ketemu Tuhan. Ya, saya 2008, cuma 5 tahun saya sudah masuk ke Kanaannya saya, saudara ya. Dalam 5 tahun saja kita sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. 4 tahun kan. Kenapa Anda berlama-lama? Ya Pak, nasib orang. Oh, bukan nasib, saudara ya, itu tidak ada cerita nasib. Kalau Anda percaya nasib, berarti Anda menghina Tuhan. Ya, jangan pernah percaya nasib, saudara ya. Karena Tuhan suruh kita itu mengerjakannya. Nasib itu di tangan, nasib di tangan Pak, ada garis, bukan. Nasib itu kalau kamu kerja. Kalau kamu tidak kerja, ya kamu menentukan nasibmu sendiri, saudara ya. Firman Tuhan ajarkan kamu yang tentukan nasibmu sendiri loh, saudara ya. Sorga dan neraka kamu yang tentukan loh. Jangan kamu beralasan, oh ini sudah kendaraan di atas dulu, papi saya begitu, saudara ya. Ya, ithoki jiitsu, benar, saudara ya. Ya kan? Tapi sebenarnya orang Cina bilang ithoki jiitsu itu bilangnya apa? 30% keberuntungan, sisanya kerja keras, saudara. Harus kerja keras. Keberuntungan itu ya berkat dari surga. Jadi kamu harus kerja keras dengan benar. Kalau kamu kerja kerasnya dengan kutuk, ya sabet sana sabet sini, ya kan kamu sendiri juga yang menentukan kan. Kamu mau kerja keras dengan benar. Karena apa? Kamu nggak tahan, ya kan? Dihina kan nggak tahan kan? Akhirnya kamu pindah kerjaan. Dihina sama bosmu nggak tahan. Lalu kamu pindah kerjaan. Wah Pak, ini bosnya susah Pak. Bosnya tidak takut akan Tuhan. Kan kamu yang sombong. Selama kamu tidak disuruh melanggar hukum negara Indonesia, selama kamu tidak disuruh jual diri, ya, kamu tekun setia, pindah-pindah kerja. Akhirnya ada beberapa orang nganggur. Ya salahmu sendiri. Bosnya susah Pak, enggak, kamu yang nggak benar. Percaya saya. Tapi saya waktu miskin ya, saudara, kita miskin ya. Tapi saya tuh ada om kami, ya dia saudara tirinya papi saya, nawarin jadi manajer di restoran di Batam, gede restorannya. Dia nggak mau. Alasannya begini, alasannya begitu. Kan tinggal kerja saja kan. Dasarnya ayah saya dulu, papi saya angkuh, saudara ya. Nah itu dasarnya angkuh, dan itu nurun ke saya ya. Sempat sampai saya menyadari. Terakhir sudah agak terlambat saya menyadarinya, tapi saya bertahan, saudara. Saya bertahan sampai saya ketemu Yesus. Begitu saya ketemu Tuhan Yesus, saya tahu ya bahwa itulah yang namanya kesombongan, ya. Itulah yang namanya kesombongan. Lalu Tuhan mulai ubahkan hidup saya, metanoia. Ya, kita dihina, dicaci maki, kita diam aja, saudara. Tadinya mau ngelawan, tapi lama-lama ada sukacita. Buat apa ngelawan? Tadinya mau ngelawan, saudara ya. Lama-lama ternyata enggak, itu bentuk kerendahan hati. Dan saya tidak memperlakukan orang, tidak menginjak orang. Kalau orang penjilat kan, Sundang kan, kamu diinjak sama yang berkuasa, kamu ketakutan kencing-kencing, tapi kamu menginjak orang lain. Kalau saya enggak, saudara. Saya diinjak sama orang, tapi saya pun tidak mau menginjak orang. Saya lepaskan orang. Saya lepaskan orang dari penjara, saudara ya.
Harusnya dia masuk penjara, tapi saya bilang udah nggak usah. Saya bilang ya nggak usah. Makanya setiap kali kita ada masalah, ada konflik ya saudara ya, ingat dulu ngelaporin HMC Julius itu ya, kita laporin. Tapi ternyata ada dendam pribadi Ruki Yohanes ya, langsung saya bilang jangan cabut laporannya. Karena itu ternyata kita masuk di dalam dendam pribadi. Kita jangan masuk ke dalamnya, kita minggir. Itu ya saudara ya, itu yang benar. Jadi jangan sampai kamu, Pak boleh nggak Pak kalau berperkara kita lapor polisi? Boleh, tapi kamu harus tahu hatimu penuh kebencian apa enggak. Kalau hatimu penuh kebencian, jangan saudara. Ya, kalau kamu jadi sales ya, lalu ada customermu yang nipu ya kan, kamu harus lapor polisi supaya kamu jangan dikira kamu yang nipu gitu loh saudara. Kalau kamu nggak lapor polisi, kamu dikira nipu. Kerjasama sama tokonya kan. Tetapi jangan terus kamu bayari polisi pokoknya supaya orang ini masuk Pak, ya jangan. Yang penting ada laporan polisinya, disidik, diperiksa, memang ada peristiwa tersebut, ada peristiwa itu loh tujuannya laporan polisi itu loh, legal. Itu ya saudara ya. Pak boleh nggak Pak kita ketika kita jadi tentara, nah ini boleh nggak jadi tentara, terus jadi tentara kan disuruh perang Pak, ya boleh, kenapa nggak boleh ikut perang? Yang tidak boleh, kamu bukan tentara, bukan polisi, ujuk-ujuk kamu bawa pisau, kamu tembak orang, yang nggak boleh saudara. Itu namanya kamu bukan tugasmu. Kalau kamu jadi tentara, kamu bertugas melindungi bangsa dan negara. Kamu berperang bukan karena kebencian. Kamu bunuh orang bukan karena benci. Tapi kamu sedang melindungi, jadi karena cinta. Beda ya, saudara ya. Kamu membunuh karena cinta. Iya, karena kamu harus membunuh lawanmu karena kamu mencintai keluargamu, bangsamu, dan negaramu. Sebab sebelum kamu membunuh, ada kebencian dulu di hatimu, saudara. Itulah yang berdosa, saudara. Makanya di dalam ulangan tadi diawali dengan kalau ada pembunuhan yang tidak disengaja atau tidak dikenal orangnya, saudara ya. Ada orang kita tidak kenal, ada yang mati itu ya, orang tidak kenal. Harus ada pembunuhan yang tidak sengaja, pembunuhan orang yang kita tidak kenal. Jangan sampai itu menjadi pembunuhan yang dengan kebencian. Ya, karena ada amarah, ya kan, ada orang pembunuhan yang tidak diketahui, pokoknya tiba-tiba orang itu mati, ya kan, maka ada korban, ada kematian, tapi tidak ada kebencian di sana. Ada pembunuhan yang tidak sengaja, dia harus lari ke kota perlindungan, ya ada kota-kota perlindungan di mana orang kalau bunuh nggak sengaja, dia tinggal di sana sampai imam itu dihakimi dengan adil. Ada yang membunuhnya nggak sengaja, ada yang pembunuhan karena sengaja, karena kebencian, ya kan? Perang itu jangan disebabkan karena kebencian. Kalau kita lihat perangnya Israel dengan Hamas itu perang yang penuh kebencian, karena Hamasnya ini kan bunuh Yahudi. Apakah orang Israel pengen membunuh orang Palestina? Enggak lah. Kalau pengen bunuh orang Palestina di West Bank dibunuh semua udah, ya kan? Anda harus bedakan ya. Ya. Jadi Anda harus membedakan pembunuhan tugas dan antara tugas atau kebencian, saudara. Ya. Nah itu Anda harus mengerti ya, laporkan polisi. Anda harus tahu ini karena saya harus bertanggung jawab atau karena kamu benci pengen masukin orang ke penjara. Kata ini kos bayarin. Apa yang menjadi dasar dari niatan itu, saudara? Karena kalaupun kamu sudah melaporin orang ke polisi, adalah lebih baik kamu bisa melepasin dia, saudara. Ya. Jangan ada kebencian pokoknya, ya kan? Ataupun dia sudah sidang masuk penjara, kamu rawat keluarganya. ya anonim, kamu rawat. Kalau kamu nggak, nanti kan aneh,
supaya kamu jangan bersalah, saudara ya. Kamu kalau masukkan orang ke penjara dan orang yang masuk penjara beneran, ya, dan kamu hidupnya berlimpah, kamu harus rawat keluarganya, saudara. Ya, supaya kamu membuang semua kebencian di hatimu. Karena kita nggak tahu loh, waktu fight penuh dengan kemarahan kan, tipu muslihat segala macam kan. Itu beneran ya. Itulah ajaran di dalam kekristenan. Seorang budak pun harus dilepas, saudara ya. Itu tadi Onesimus itu ya. Pak Paulus sudahlah dilepas aja. Karena ajaran Kristen adalah ajaran yang memerdekakan dari semua belenggu-belenggu dosa. Perbudakan itu adalah sebuah dosa, saudara ya. Perbudakan itu sebuah dosa. Makanya di dalam kekristenan itu banyak orang dilepaskan, diperbudakan. Siapa yang mempelopori melepaskan, menghapus perbudakan? Orang Kristen, saudara ya. Yang mempelopori penghapusan perbudakan itu orang Kristen. Bahkan Arab Saudi saja sampai dengan abad ke-20 masih ada perbudakan, saudara ya. Sampai dengan tahun 1900 lebih itu masih ada perbudakan. Makanya kan kemarin 3 atau 4 tahun yang lalu G20 KTT-nya kan sempat mau di boikot karena Arab Saudi masih ada perbudakan seks. Ya. Serius, saudara ya. Kemudian budak-budak wanita itu boleh ditiduri, ya, tanpa harus menikah, karena itu haknya dari majikannya. Makanya pembantu-pembantu TKW yang pergi ke Arab Saudi ya banyak yang hamil dan diperkosa, dan lapor polisi malah digebukin sama polisi. Anda membela diri waktu diperkosa kan membela diri meronta kan, terus Anda ambil pentungan dipukul orangnya mati, saudara, digantung perempuannya, saudara, itu mati. Padahal itu membela diri ya. Di Aceh pun sama kan, kalau kamu diperkosa terus kamu lapor polisi, kamu yang digebukin kan sama polisi ya kan. Di Aceh kan sama. Di dalam Kristen, di dalam Yudaisme dan Kekristenan, di dalam Alkitab kita, kalau kamu mau niduri budak kamu harus kawin dulu, saudara. Nggak boleh sembarangan. Makanya kamu tidak pernah ketemu ada pembantu orang Yahudi ya diperkosa sama majikannya. Nggak akan ada, saudara. Nggak boleh. Kamu harus, kalau kamu mau budak, kamu mau berhubungan seks sama dia, kamu kudu kawin dia, saudara. Harus dinikah. Terus kamu bosen, ya dicerai sebagai orang merdeka. Cerainya adalah orang merdeka. Bukannya malah dijual ke laki-laki lain, dijadikan budak, dijual belikan. Kalau di Arab itu dijual, saudara ya. Budak simpan itu yang namanya perbudakan seks itu loh. Kalau dia udah diolah bebek, justru sudah bosen, atau dia bangkrut, maka budaknya dijual ke kafilah lain untuk dipakai lagi sama orang lain, ya. Itu yang terjadi beneran ya. Itu sampai sekarang masih ada itu ya, di Syria, di Irak, di Arab Saudi, di Mesir, sampai sekarang masih ada itu ya, tradisi itu ya. Jangan ngomong nggak ada di Gaza, sampai sekarang masih ada tradisi itu ya, jual beli budak seks. Dan di dalam Islam memang dibolehkan ya. Dalam Islam itu memang dibolehkan meniduri budak ya, tanpa harus menikahinya. Muhammad sendiri kan melakukannya itu kan, meniduri budak dari istrinya kan, tanpa harus menikahinya. Gitu, saudara ya. Nah, di dalam kekristenan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kamu melepaskan budak. Apa itu budak yang dimaksud? Budak yang dimaksud adalah dosa, adalah orang yang punya dosa sama kamu, saudara. Orang yang punya salah sama kamu. Karena di dalam kisah itu kan orang yang punya salah akan menjadi budak dari yang, orang yang punya hutang akan menjadi budak dari yang mengutangi, saudara. Nah, Tuhan suruh bilang apa? Lepaskan. Suruh lepaskan, saudara. Kamu utang maksud dilepas juga. Loh, kalau utangnya utang konsumtif, kamu harus lepas, saudara. Kalau orang yang berutang konsumtif padamu, utang buat beli makan, utang ya. Kalau buat beli motor, Pak, beli motor, salahmu sendiri. Ya, jangan pernah utangi orang beli motor, jangan pernah utangi orang beli mobil. Suruh dia ke bank saja atau ke leasing, jangan pribadi. Kamu pribadi, siapa yang kerja rentenir? Hati-hati kamu, saudara ya. Karena di kelas
apostolik saya ajari bagaimana lepas dari rentenir. Silakan kamu. Di sini siapa yang ikut jadi rentenir, tobat kamu ya. Serius ya, ini kerjanya rentenir, kamu utang-utangin orang itu ya. Nah, itu hati-hati, karena di kelas apostolik saya ajari bagaimana cara lepas dari rentenir. Oh, pengalaman pribadi saya lepas semua, saudara ya. Lawan aduh berani, debt collector aja takut sama saya. Hati-hati saudara ya. Jadi saudara, kalau ada orang berutang konsumtif, utang sudah lama, lepasin aja saudara. Maksudnya konsumtif itu untuk berobat, ya, utang untuk makan, lepasin aja saudara, ikhlasin. Jangan kamu tagih lagi, sudah. Kalau utang dagang ya ditagih, suruh dicicil. Kan dia masih dagang, apalagi kalau dia masih dagang barang yang sama, ya dicicil dong. Ya, kalau dia masih dagang barang yang sama, dia masih bisnis, masih usaha, ya sudah, tagih dicicil, ya. Kamu kuatnya berapa? Jangan sampai kamu kolaps, jangan sampai kamu bayar. Pak, tapi Anda juga kolaps, ya itu resiko. Siapa suruh kamu ngutangin? Kalau nggak ngutangin nggak jalan Pak, ya salah kamu sendiri. Ada banyak bisnis yang kamu nggak usah ngutangin, ya. Ada banyak bisnis yang kamu nggak usah ngutangin. Kenapa kamu milih ngutangin? Kenapa kamu ngejar omset? Ya kan? Resiko. Kamu ngutangin orang, satu orang bangkrut, kamu nutupnya 10 tahun, kamu baru balik lagi, saudara. Kamu sendiri kan dapat dari utangan juga kan? Nah, makanya jangan, ya, cari bisnis yang aman, yang nggak usah ngutangin. Banyak, saudara ya, banyak caranya. Dan kalau mau ngutangin pun, Anda kasih plafon, sebatas kalau kamu harus pikir, kalau dia nggak bayar gimana? Jangan dicor, saudara. Kalau dia nggak baik, kamu harus selalu berpikir, oh tapi ini orang baik, Pak, nggak mungkin dia pendeta ya. Nah, satu pendeta setan banyak, saudara ya. Jangan berpikir dia pasti bayar. Kalau kamu lagi bisnis, kamu mikir apa? Kalau dia nggak bayar bagaimana? Oh ini baik Pak orang. Kalau dia nggak, ini sahabat saya, ini adik saya. Kalau dia nggak bayar bagaimana? Kamu harus pikir itu, saudara, sebelum kamu lakukan. Terus kalau aduh nanti kalau nggak bayar kamu, ya udah, kalau nggak usah ditanggung. Artinya hati kamu udah siap buat itu, saudara. Kalau kamu sudah siap, kalau dia nggak bayar nggak apa-apa, ya tak gebuki Pak, ya berarti kamu sudah mau kerja dengan cara niat. Itu saudara. Tapi kalau kamu sudah siap, kalau nggak bayar gimana? Kamu hitung, ya nggak apa-apa Pak, kita masih ada putaran ini, lakukan. Ini saya tahu utang dagang. Tapi kalau utang konsumtif, lepasin saudara. Jangan sampai ada orang datang pada kamu, saya mau utang buat beli makan, terus kamu utangin, terus kamu besok tagih. Jangan, saudara. Makanya jangan kasih di luar kemampuanmu, ya. Kalau dia bilang buat makan, anaknya kamu lihat. Nah, daripada kamu kasih uang, kamu belikan beras. Nih, kamu jangan utang. Ini saya punya beras 5 kilo, ini buat kamu. Kamu masih punya daging segar, ini daging masih baru, saya masih baru, nih buat kamu semua, masak sana. Kasih uang sekedarnya buat beli gas, buat bayar listrik. Tapi saya utangnya 2 juta buat makan bulan depan. Jangan, saudara. Tuhan tidak ajari kita untuk kasih uang. Tuhan ajari kita kasih makanan. Serius, saudara. Kalau kamu kasih uang, maka kamu hanya nolong orang itu sampai puluhan juta, akhirnya orang itu tidak bayar. Tapi kalau kamu kasih makanan, akan banyak sekali orang yang bisa kamu tolong. Dan kamu akan jadi berkat. Itu yang Tuhan mau, saudara. Bukan ada fokus, oh saya fokus Pak, nolong dia Pak, sampai jadi. Habis kamu, saudara. Jangan ingin menjadi juru selamat bagi sesamamu. Kamu jadi berkat, bukan jadi juru selamat, saudara. Jangan lupa, saudara, saya ngomong ini ya. Ayah saya ingin jadi juru selamat bagi tetangganya di blok. Ayah namanya Yusuf. Dia pernah menjadi penjamin hutang. Saya pernah cerita dulu kalau nggak salah ya. Ayah saya pernah jadi penjamin hutang. Zaman itu bisa ya. Zaman sekarang udah nggak bisa ya di Indonesia hukumnya. Siapa yang utang ya dia yang bayar. Penjamin ya nggak urusan. Ya, kalau bank kan masih sama. Kalau buka rekening atau buka rekening giro, Anda kan tanya siapa penjaminnya, selalu begitu ya. Kata-kata terakhir saya di Indonesia masih ditanya siapa penjaminnya. Masih ada peraturan itu. Tapi itu udah nggak berlaku, saudara. Siapa penjamin itu nggak berlaku. Siapa yang merekomendasi maksudnya, siapa yang menjadi penanggung, maksudnya begitu. Kalau buka giro, kalau jebol, siapa yang nanggung.
Itu sekarang udah nggak berlaku, nggak bisa, saudara ya. Ibunya pun nggak bisa. Dulu ayah saya menjadi penanggung hutang bagi temennya, ya. Terus temennya kolaps, saudara ya. Temennya kolaps, maka seluruh harta keluarga kami buat membayar utang-utangnya itu, saudara. Habis saya malam-malam tidur di kasur yang nyaman, pagi-pagi bangun sudah di lantai yang dingin, saudara ya. Cuman beralaskan tikar tua. Serius, tikar pun yang tikar baru ya, itu diangkut sama dia loh. Kasur, tikar, spray, saudara, gila, pakaian. Edan loh, saudara, itu ini orang Arab loh. Yang nak ini Arab, saudara ya. Saya punya banyak pengalaman buruk sama Arab ini, saudara. Maka stereotip di kepala saya ini buruk sekali orang Arab ini ya. Serius, saudara ya. Yang di sini di Eropa juga sama ya. Memang mungkin itu stereotip ya, saudara ya. Salah ya, kita nggak boleh begitu ya. Tetapi kami punya pengalamannya tidak baik ya, transaksi dengan Arab-Arab ini ya, saudara ya. Beda banget ya sama orang-orang Batak kalau dagang, orang Cina kalau dagang. Saya rasis ya, bukan rasis, saudara. Makanya bangun ya, kalau kamu adalah seorang Batak, kamu harus wujudkan Batakmu. Kalau kamu orang Cina, orang Tionghoa, wujudkan Tionghoamu, saudara. Budaya yang baik. Ya, kalau kamu adalah orang Jawa, citrakan budayamu, saudara. Karena stereotip itu terjadi gara-gara kelakuan dari etniknya itu sendiri, dan rata-rata benar. Jadi kalau Anda bilang ya kenapa orang Jawa tidak boleh kawin sama orang Sunda, itu stereotip, saudara ya. Itu stereotip. Kamu bisa dipatahkan, bisa, tetapi itu udah stereotip. Kamu harus hati-hati ya. Orang perempuan Bali nikah sama lelaki Jawa, saudara, wah umat, saudara ya kan, yang laki-laki ya kan, pusing, saudara. Karena orang perempuan Bali itu rajin sekali, dan orang Jawa di Bali itu malas sekali, kacau sekali ya. Jangan ya, saudara ya, stereotip itu ya. Itu kan dari nenek moyang kita diajarin, ya kan. Loh iya bener ya, saudara, stereotip. Itu kita harus belajar. Bentar, kita tadi sampai jam berapa mulainya ya? Saya lupa tadi. Baru mulai tadi ya. Oke ya. Jadi begitu, saudara ya. Ingat, ada hutang dagang, ada hutang konsumtif. Kalau yang konsumtif kamu lepaskan, kalau yang hutang dagang ya kamu tagih. Ya, makanya jangan sembarang hutangin. Yang konsumtif jangan kamu lepaskan, saudara. Jangan menjadi penanggung hutang bagi sesama. Jangan sok-sokan ngasih uang. Tapi kasihlah, lebih baik bahan makanan yang masih baru kamu belikan. Itulah memang ya, berdiakonia itu kamu memang harus ya, itu lelah. Berdiakonia itu ada caranya. Nggak cuma sembarang ngasih uang. Ya, banyak orang yang nggak ngerti ya, lalu minta uang sama kita. Terus begitu kita nggak kasih, marah-marah ya. Dia harus belajar, saudara, tentang diakonia. Dia tidak mengerti. Ya, pikir orang Kristen penuh kasih berarti kudu ngasih uang. Dan Anda jangan mau di-framing, saudara, sama orang begini. Saya kalian lihat pengurus mau di-framing ya. Saya bilang, nggak bisa kasih uang. Nggak bisa. Serius, saudara ya. Wah, ingat pelajaran kemarin, kamu punya cinta, tidak punya hikmat. Kamu naif, kamu nolong dibentung. Percaya saya, kalau kamu punya hikmat, punya kepandaian, tapi kamu tidak punya cinta, kamu culas. Makanya harus metanoia. Ya, Tuhan Yesus memberkati.